Yesus bilang begini, marilah kepadaku Dedi yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikul laku. Nih lihat, ini tangan Pak Dedi, tangan saya ini anggaplah kukuk itu gandar atau kayu yang diikatkan pada 2 ekor sapi. Ini kami bukan sapi, ini contoh aja. Pikul lakuk yang kupasang dan belajar padaku. Angkat aja. Dan belajar padaku. Shalom semuanya. Horas. Menjua-jua kita kerina. Saya nginap di sebuah hotel dekat lapangan Merdeka. Lalu di sana ada Car Free Day. Jadi ada pembatas yang petugas siapkan. Jadi jam 7 pagi habis sarapan saya mau ikut jalan. Tiba-tiba ada sepeda motor pasangan, mungkin itu suami istri. Mau masuk, petugasnya bilang, kau tidak boleh masuk. Pria itu bilang begini, ini kan Car Free Day, aku pakai motor. Car Free Day itu kan mobil nggak boleh masuk, aku kan pakai motor. Polisinya diam, waktu masuk polisinya bilang begini, banyak kali stun kawan itu. Berarti polisinya sama pengendara motor itu sama-sama orang Batak. Car Free Day. Free. Tema kita hari ini pengharapan untuk bebas. Saya saksikan peristiwa itu tadi pagi. Tapi waktu saya masuk, ada beberapa mobil yang parkir. Karena apa? Mereka berjualan. Jadi di mana free-nya? Semua orang ingin bebas. Israel itu dijajah selama 430 tahun di Mesir. Dan mereka ingin bebas. Bebas dari apa? Bebas dari the great king, raja besar di Mesir, tapi mereka kemudian masuk ke padang gurun, berada di bawah kekuasaan ilahi, namanya suzerain ilahi. Di Mesir mereka tertindas, seluruh kedirian hidup terikat, jadi budak, berharap keluar, tapi ternyata tidak sepenuhnya. Di padang gurun ada sejumlah peraturan yang harus ditaati. Di padang gurun semua tersedia. Lihat pada waktu makan, mana turun dari sorga, Tuhan bilang apa? Ambil secukupnya. Padahal dia bebas mengambil. Ada aturan, hukum-hukum berlaku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ini, jangan itu. Jadi di mana kebebasannya? Mau bebas, ada syarat. Anda harus menjalani peperangan. Untuk sampai tanah perjanjian, dia harus perang dari kota ke kota, desa ke desa. Anda harus mengalahkan semua musuh yang dihadapi. Dan ini problem kekristenan. Waktu kita menikah, suami punya ekspektasi, punya pengharapan. Aku mengharapkan seorang istri
yang A, B, C, D. Istri juga mengharap suami yang A, B, C, D. Setelah menikah, beberapa lama kemudian, ternyata ekspektasinya tidak terpenuhi. Apa yang terjadi? Kecewa. Dan ibu-ibu ingat, kalau pria kecewa, dia kecewe. Kalau ibu-ibu kecewa, kecoa. Tahu kecoa? Waktu menikah, pasangannya pinggangnya seperti gitar Spanyol. Langsing. Begitu sudah beberapa tahun turun mesin 3 kali, bodi istri berubah seperti mimbar gereja Protestan. Dulu jalan karena langsing di Car Free Day, jalan sambil bergandengan. Tapi karena bodi udah berubah, dia jalan paling depan, istri di belakang sambil bilang begini, "Oi, cepat." Itu kan mengharap mantunya, tapi ternyata beda. Berarti kita tidak mencintai orang ini, tapi kita mencintai ekspektasi kita. Itu sebabnya ada orang yang melakukan namanya pemberontakan. Berontak terhadap pemerintah karena dianggap tidak memenuhi pengharapan. Kami pilih kau jadi anggota dewan, tapi kok janji-janji tidak terpenuhi. Karena ekspektasi kita tentukan sendiri standar. Dan Israel kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kau bawa kami mati di padang gurun ini? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Itu kekecewaan. Jadi kalau ada suami kecewa sama istri, istri kecewa sama suami, orang tua kecewa dengan anak-anak, anak-anak kecewa dengan orang tua, jemaat kecewa dengan majelis, majelis kecewa dengan jemaat. Karena standar pengharapan kita masing-masing. Hari ini saya mau ajak kita untuk punya frekuensi standar yang sama. Dengan siapa? Bukan dengan pengkhotbah, bukan dengan ketua majelis, tapi dengan Kristus. Dialah penguasa atas hidup kita. Mari kita perhatikan. Banyak nabi diutus, Israel tetap kepala batu. Datang Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai roh Elia. Elia adalah nabi yang diperintahkan untuk mengembalikan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa, supaya bumi tidak terkutuk. Smite the earth with a curse. Supaya kutuk tidak masuk. Bagaimana caranya? Pemulihan. Siapa yang diutus pertama? Yohanes Pembaptis. Tapi dia dicemooh, dia dibuli. Bahkan kepalanya dipotong oleh seorang raja yang hidup dalam kebodohan. Gara-gara tuntutan seorang perempuan. Memang kalau perempuan nuntut apa-apa itu berbahaya. Makanya saya lihat ada beberapa pria yang hidupnya di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Lihat. Mereka bilang dia kan tidak makan, tidak minum. Kok bisa kuat? Berarti dia punya ilmu kerasukan roh. Yohanes adalah roh Elia dituduh sebagai kerasukan roh jahat. Lihat pengharapan. Karena orang Israel ingin bebas dari pemerintahan kekaisaran Romawi yang begitu bengis. Dia nggak mau taat. Kami butuh seorang pemimpin untuk bebaskan kami dari pemerintahan yang jahat ini.
Tapi datanglah seseorang yang tidak makan dan tidak minum. Ini orang gila ini. Datang lagi Yesus. Dia dihina, dituduh sebagai apa? Tukang makan, pelahap, dan peminum. Jadi tuduhan, fitnahan terjadi hanya karena ekspektasi tidak terpenuhi. Kenapa? Standarnya beda, frekuensinya beda. Disitulah kemudian Yesus memberi kebenaran sejati. Kamu letih, lesu, lelah. Kamu terbeban karena begitu banyak penindasan. Kamu tidak bebas menikmati hidupmu sebagai bangsa pilihan. Kamu tidak hanya bebas dari Mesir, tapi kamu mengalami penindasan di padang gurun, panas terik, debu, makanan secukupnya. Kamu sekarang di tanah perjanjian, kamu dikuasai dengan kuasa yang baru. Yesus bilang apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu. Saudara tahu semua artinya apa? Semua itu tidak ada urusan status sosial. Apakah kamu orang kaya, orang miskin, orang berjabatan, orang mulia, orang yang berdosa, kamu semua marilah kepadaku. Wow. Kenapa? Aku tidak bebaskan kamu dari penindasan pemerintahan. Tapi ada satu kuasa yang membuat engkau akan mati. Engkau akan tidak bebas selama-lamanya jika engkau tidak datang kepadaku. Berarti Yesus adalah sumber utama memberikan pembebasan mutlak. Bebas dari apa? Bebas dari ikatan dosa. Dosa itu mengikat. Tapi kita orang-orang Protestan pada umumnya seringkali kita mereduksi arti dosa. Oh, itu bukan dosa, itu masalah. Apa masalah kalian? Suamiku selingkuh, itu pergumulan kami. Itu bukan pergumulan, itu bukan masalah, itu dosa. Ada beda antara dosa dan masalah. Istriku selingkuh, itu problem saya. Itu bukan problem, itu dosa. Apa beda problem dengan dosa? Problem itu banyak jalan keluar. Saudara tidak punya uang, problem itu. Bagaimana cara jalan keluarnya? Pinjam, kredit, jual sesuatu, minta bantuan. Itu jalan keluar banyak kalau punya masalah. Tapi kalau dosa, jalan keluar cuma satu. Apa itu? Bertobat. Dan kalau kita mereduksi kebenaran ini, maka tidak heran, nggak apa-apa, Yesus kan juru selamat. Kan tadi udah ngaku dosa, besok bikin lagi. Hari Minggu ngaku lagi. Hari Minggu tobat. Hari Senin sampai Sabtu kumat. Coba lihat wajah kiri kanan, kira-kira ada orang begitu nggak? Berarti apa? Berarti Yesus itu nothing, nggak ada apa-apanya. Yesus itu pemadam kebakaran, karena kalau ada kebakaran baru dia datang. Itu pun terlambat karena terhalang oleh macet. Banyak kekristenan menjadikan Yesus hanya pemadam kebakaran. Dia cukup mengampuni saya. Tapi kita lupa, dia juga adalah
Tuhan. Tuhan, bahasa Yunani kurios, artinya penguasa tunggal. Jadi tidak hanya menyelamatkan, tapi dia penguasa. Maka Anda mesti taat pada perintah itu. Dosa itu tetap dosa. Dosa bukan masalah. Karena masalah itu banyak jalan keluar. Dosa jalan keluar hanya satu, yaitu bertobat. Dan dosa inilah yang membuat Yesus bilang, marilah kepadaku. Bagaimana ibu-ibu kalau bapak pulang marah-marah? Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Horas, mama, percaya Tuhan Yesus? Coba ibu-ibu yang percaya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Ibu-ibu aja. Oh haleluya. Kita buktikan ya. Mau dibuktikan? Mau? Oke. Kalau percaya Yesus berarti mesti tiru Yesus. Setuju? Setuju? Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin. Itu Yesus yang bilang. Tadi ibu-ibu kan percaya Yesus. Setuju berarti mau tiru Yesus? Nah kalau begitu waktu suamimu pulang dalam kelelahan, keletihan, dan dia tidak bawa apa-apa, dia marah-marah, mama tiru Yesus, buka tangan dan berkata, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berat. Mama akan bikin kopi susu dan pisang goreng tambah lapet buat kamu. Amin. Yesus itu bermanifestasi melalui hidup orang-orang percaya. Amin. Nah, terus bapak-bapak gimana? Kalau mama sampai di rumah, mama mulai itu tanda uang belanja udah habis. Lihat mama di rumah itu mulut sama hidung mulai balapan, bersungut. Mama mulai marah-marah, bapak tenang. Taruh tangan di dada. Haleluya. Mama udah gak sabar, mama ambil ulekan sambal, dia pukul kepalamu. Bapak tiru Yesus. Tepuk dada dan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Karena Alkitab bilang dalam kitab Efesus 5, pria adalah personifikasi Kristus, wanita personifikasi gereja. Terus saudara mau ke Yesus yang mana nih? Dia udah ke surga, saudara mau naik ke surga, mahal biayanya bos. Karena kita nggak bisa ke surga, dia yang turun kan? Anda tidak bisa ke surga ketemu Yesus, makanya dia turun ketemu kita. Kemudian dia latih kita, dia balik pulang kampung tinggal di surga sana, lalu dia suruh kita, hidupmu engkau jadi surat terbuka, engkau menjadi terang, engkau menjadi garam, dan melalui perbuatan yang baik, orang memuliakan Bapakku yang di sorga. Itulah pengharapan sorga bagi dunia, bagi kita. Amin ibu-ibu. Sekarang saya tes yang kedua. Kalau di sini Tuhan Yesus berdiri, di sebelah kiri ini uang 8 triliun. Ibu-ibu disuruh pilih. Pilih mana? Ini di depan mall kita, di depan gereja kita ini ada mall. Tadi saya sempat lewat, ada tulisan Sale 50%. Sale. Di atasnya 70%. Ini Yesus 8 triliun. Ibu-ibu,
Halo ibu-ibu, pilih mana? Yesus. Bapak-bapak, pilih mana? Bapak-bapak pilih? Ada yang bilang uang. Bagus. Benar itu. Majelis, pilih mana? Penatua dulu, penatua pilih mana? Ini ada dua pendapat di sini. Ini kalau pilkada ini kalah ini. Dia akan pilih mana? Yang tidak pilih apa-apa ini bikin kacau gereja ini. Jemaat pilih mana? Saya yakin semua kita pilih Yesus. Amin. Tapi hatimu pada uang 8 triliun ini. Yang ketawa ngakak itu jujur. Yang diam-diam itu pelakunya itu. Jadi kekristenan kita itu kok bisa dibandingkan 8 triliun gak bisa bayar salib. Darah Kristus terlalu mahal untuk dibanding-bandingkan. Kristus utama. Jangan bikin pengharapan macam-macam buat orang lain, sebab Anda akan kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan. Saya pilih Yesus, amin. Tapi saya mesti kerja. Kerja supaya diberkati. Makan juga secukupnya. Yesus bilang, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Kalau saudara makan banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Karena apa? Pingin lebih hebat dari orang lain. Orang lain dikorbankan. Siksa sana sini. Tidak bisa bedakan mana istri dia dan istri orang. Tidak bisa bedakan mana suaminya dan suami orang. Tidak bisa bedakan mana uangnya dan uang negara. Dalam keadaan itu pun, Yesus masih buka tangan. Marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus Tuhan. Aku penguasa tunggal. Aku tebus kamu bukan dengan emas dan perak. Aku tebus kamu dengan darah yang mahal. Marilah kepadaku. Pertanyaannya ialah, bagaimana caranya datang kepada Yesus? Dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya mau ajak kita untuk mengerti apa artinya ini. Pikul kuk yang kupasang. Kenapa Yesus bilang begitu? Dan apa latar belakangnya? Pak Ketua, boleh saya turun? Yesus bilang begini, marilah kepadaku dedi yang letih lesu dan beban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Cara memberi kelegaannya apa? Pikulah kuk. Nih lihat, ini tangan Pak Dedi, tangan saya ini anggaplah kukuk itu gandar atau kayu yang diikatkan pada 2 ekor sapi. Ini kami bukan sapi, ini contoh aja. Jadi lihat, orang Israel untuk membajak sawah itu 2 ekor sapi dikasih kuk, sebatang kayu yang diikat di atas bahu 2 ekor sapi. Ini sapi senior, ini sapi junior. Iya, itu latar belakangnya. Saya terangkan latar belakang supaya kita ngerti
Apa yang dimaksud Yesus? Ini dia. Ini kuk, tangan ini. Lalu dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Angkat saja. Dan belajar padaku. Kamu belajar padaku, bukan pada orang itu. Karena orang itu bohong, dia tipu kamu, dia kuras kamu. Ada banyak ahli di situ, rabi-rabi, ahli Taurat, orang Farisi. Itu nggak usah percaya mereka, banyak itu si penggarongnya. Karena mereka manusia biasa yang bisa bikin kau kecewa. Jadi kau pikul ini lalu belajar padaku. Kenapa belajar padaku? Apa yang dipelajari? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kenapa enak? Yang pasangkan bukan mertuamu. Karena mertuamu tuntut sinamot. Bukan tulangmu. Karena engkau belum lunasi bayar harta istrimu. Tapi yang pasang itu Yesus, penguasa tunggal. Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Maka beban itu ringan. Kenapa ringan? Karena bukan kau yang pikul sendiri. Aku ikut memikulnya, bukan. Yesus yang bilang. Amin. Nah, setelah dia pikul begini, sapi senior tugasnya bawa sapi junior untuk bajak sawah. Apa artinya? Matetes, pemuritan. Dia sedang latih sapi junior untuk bagaimana cara bajak sawah yang benar. Nah, lihat caranya sapi senior bawa sapi junior. Ngapain? Bajak sawah. Nih, dia bajak. Sapi senior tahu. Karena sapi junior ini masih belajar, kurang disiplin, dia coba mau ke kiri. Sapi senior kan kuat, tarik dia ikut. Bawa, karena apa? Harus ikut. Karena ini sedang dilatih. Sapi aja bisa latih. Masa kita manusia nggak latih orang? Jalan lagi, bajak. Belum jam makan siang, tapi sapi junior ini tidak disiplin, dia pingin makan. Sapi senior bilang, belum jamnya. Ikut terus. Jalan lagi, bajak terus. Sapi junior ini belajar. Masih belum disiplin karena ada godaan di sana, ada rumput hijau, ada air tenang, dia coba ke sana. Sapi senior bilang, belum. Ikut. Nah, setelah dia selesai, berapa kali? 30 session. Anda cuma ikut PA setengah jam aja udah minta pulang. Yesus 3,5 tahun latih murid-murid begini. Paulus latih murid-murid 3,5 tahun di Efesus. Ini kita ikut kebaktian 30 menit, udah lihat jam. Padahal jamnya juga mati. Setelah dia sudah tahu latih, ini sapi senior tuh pensiun. Kenapa? Udah tua. Maka dia sekarang jadi sapi senior, ambil lagi sapi junior. Sini nak, contoh aja nih. Kalau Pak Pendeta yang panggil pasti kamu diberkati. Nah, sekarang dia jadi sapi junior. Taruh tangan. Nah, baru sapi senior bawa dia lagi. Ayo jalan. Sapi junior coba mau lawan. Sapi senior tarik. Nah, ngerti ya? Ini yang Yesus bilang, pikul salib, ikut aku, belajar padaku. Belajar apa? Gaya hidupku. Belajar kelembutanku, kerendahan hatiku. Dan kamu akan sama dengan sapi senior. Kenapa orang ikut dan belajar? Lalu dia bikin lagi sapi senior baru lagi. Terus sehingga kerajaan Allah itu penuh bumi karena semua orang serupa dengan Kristus yang melatih itu. Kristusnya udah pergi, tapi hari ini kita belajar siapa Kristus. Karena ada pelatihan pemuritan terus menerus. Bilang amin. Kasih tepuk tangan dulu.
Jangan nanti saya pulang protes lagi majelis. Kenapa pendeta turun dari mimbar? Memang mau tidur di sini? Kita orang Protestan ini banyak kali aturannya. Nggak boleh angkat tangan di gereja. Kalau Anda larang orang angkat tangan di gereja, Anda tidak bisa larang orang angkat kaki dari gereja. Kenapa pendeta turun dari mimbar? Aturan kita nggak begitu. Aturan apa? Yesus saja turun dari sorga kok. Ketemu kita di kandang hewan. Yesus turun dari sorga ketemu kita. Mereka di sawah ladang, ketemu di laut, pantai. Ini dari mimbar turun aja jadi masalah. Orang Protestan tuh begitu. Protes saja melulu. Namanya juga Protestan. Kalau saya bikin pelatihan di sini, ya jatuhlah kita. Ongkosnya pun nggak ada, makan nasi bungkus, makan lapet. Jadi saya mau supaya gereja itu bukan ikut dunia, gereja itu belajar dari Yesus. Yesus nggak ada itu rapat sampai jam 10 malam. Rapat terus. Ada orang udah mau mati, rapat melulu. Pernah Gus Dur satu kali almarhum presiden, dia rapat di Yakoma PGI. Yang jadi moderatornya almarhum Pak Esai Nababan, dulu ketua PGI. Lalu lagi ceramah, Gus Dur bilang begini, ada majelis yang pulang gereja, dia pakai dasi, pakai jas, pakai motor. Tiba-tiba di pinggir jalan, ada orang jatuh ke dalam got, berdarah-darah. Majelis ini parkir motornya, lalu dia datang tanya. Harusnya kan tolong orang dijatuh di got itu, dia tanya, kamu Kristen apa Islam? Kristen. Protestan atau karismatik? Protestan. HKBP atau GKI? Belum habis jawab, mati orangnya. Ini yang gereja-gereja kita praktekkan. Renovasi gereja, jago. Ganti karpet. Ganti catnya. Tapi jiwa-jiwa berantakan di mana-mana. Keluarga nggak terurus. Kekacauan terjadi di jiwa-jiwa. Kita bisa naik ke bulan, tapi kunjungi tetangga pun enggak. Makan seenaknya, nggak mikir orang lain. Itulah sebabnya pengharapan-pengharapan kita menjadi sia-sia. Nah, hari ini kita hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak kelihatan. Tapi firman-Nya hidup dan berkuasa. Dan diwakilkan kepada saya, Bapak, Ibu, anak-anak, orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas, menjua-jua kita kerina. Haleluya.